Alhamdulillah kita sudah sampai ini balita balita dia kita kaji kita pun bermakna oleh kita bisa ditambah waktu ada terakhir kita letak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mustaqim, yang saya hormati orang tua saya Mukarram Bapak Haji Supandi, dan para bapak-bapak yang lain, yang semoga kita semua yang hadir, yang duduk di majelis yang mulia ini, semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan dan kumpul kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adlatul Ahkam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dapat dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, karena witir itu kemestian bagaimana sholat yang diwajibkan, tetapi ada lagi satu sunat yang disunatkan penuh perawatan. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi dan dia hasankan dia dan oleh Nasa'i dan Hakim dan dia sahkan dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Rasulullah yang mana beliau tidak hanya sahabat tapi juga menantu Rasulullah. Namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan itu lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain inilah kemudian Nabi Muhammad punya keturunan sampai sekarang. Keturunannya banyak banget dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mereka disebut dengan Syarif atau Sayyid. Sayyidina Ali radhiyallahu taala ini berbeda dengan sahabat yang lain. Sayyidina Ali ini juga kalau disebut namanya kita dianjurkan mengucapkan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajah. Kenapa Sayyidina Ali itu kalau disebut namanya kita dianjurkan mendoakan dengan kalimat karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya? Karena Sayyidina Ali ini orang yang kalau berjalan beliau menunduk. Kenapa menunduk? Karena beliau tidak mau melihat perempuan yang bukan mahramnya. Kalau kita kan sebaliknya, Pak. Kalau jalan tengok-tengok, ada nggak yang cakepan gitu kan? Ada nggak yang kuningan? Kalau Sayyidina Ali nggak, jalan tuh nunduk. Kalau ketemu cewek cakep itu langsung nunduk. Kalau kita kan enggak. Kita pasti ini nih mancung apa enggak nih? Jadi makanya Sayyidina Ali ini apa namanya itu, kalau disebut namanya kita dianjurkan membaca apa? Karramallahu wajhah, selain daripada radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi itu kalau disebut namanya kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka. Radhiyallahu anhu, kalau anhu itu artinya dia, kalau anhum itu mereka. Nah,
Sayyidina Ali ini adalah khalifah keempat. Khalifah pertama adalah Abu Bakar, dipilih secara musyawarah. Khalifah kedua adalah Umar, ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi khalifah ditunjuk, bukan dipilih, bukan berdasarkan, bukan seperti DKM Al-Mustaqim umpamanya. Kumpul terus ayo kita musyawarah, enggak. Langsung ditunjuk. Kemudian setelah Umar ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini dipilih secara musyawarah. Utsman wafat, kemudian dipilih lagi, dikumpul lagi, musyawarah lagi, dipilihlah siapa? Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu dipilih berdasarkan musyawarah. Cuman memang Sayyidina Ali ini menjadi khalifah di masa banyak fitnah. Dan fitnah yang berat saat itu adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman. Jadi khalifah ketika Utsman bin Affan itu kan terbunuh. Dan yang membunuh Sayyidina Utsman itu orang yang ada di Madinah itu. Makanya saudaranya Sayyidina Utsman namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, sama-sama Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan juga Bani Umayyah juga. Itu waktu itu menuntut pembunuh Sayyidina Utsman itu ditangkap. Cuman Sayyidina Ali punya cara politik berbeda. Beliau pengen negara ini kalian itu baiat dulu kepada saya, biar saya ini kokoh. Kalau saya kokoh kan enak menjalankan hukum. Kata Muawiyah nggak mau, kamu tangkap dulu baru kita baiat. Jadi ada dua pemahaman berbeda. Kalau maunya Sayyidina Ali, ente baiat dulu, baru saya tangkap dan saya tegakkan keadilan, kehukuman. Kata Muawiyah enggak, tangkap dulu, hukum dulu, baru kayak baiat. Ini dua hal ini ya ada masing-masing punya sisi kebenaran. Situasi saat itu bagi Sayyidina Ali tidak memungkinkan untuk menegakkan keadilan kalau beliau itu tidak punya dukungan, nggak punya power. Makanya Pak Prabowo itu kan walaupun kemarin dia itu bermusuhan dengan calon yang lain, tapi kan satu sisi dia perlu dukungan DPR. Kayaknya nggak apa-apa lah, walaupun kemarin ente musuh, sekarang saya kasih menteri kan gitu. Karena dia perlu kekokohan. Kalau ke pemerintah kokoh, gampang. Ngomong apapun terlaksana. Apa sih Pak Harto zaman dulu yang omongannya nggak kejadian? Kenapa? Kokoh kekuatan. Tapi kalau presiden itu kekuatannya nggak kokoh, ketika dia mengambil satu keputusan, maka akan dikritik oleh yang lain. Oh ini nggak adil, ini menyalahi ini. Akhirnya yang ada carut marut. Maka ijtihadnya Sayyidina Ali waktu itu adalah meminta semua wilayah untuk berbaiat dulu, mengakui kekhalifahannya. Ini kan baru jadi sistemnya ini. Seorang itu dipilih oleh musyawirin, ya. Habis itu dia harus diakui oleh seluruh wilayah. Jadi nggak cukup hanya diakui, dipilih doang, tapi harus Kalau dipilih itu de facto, tapi kalau diakui itu namanya de jure. Kayak Indonesia dulu, tanggal 17 Agustus de facto dulu kan. Habis itu kemana-mana minta dukungan. Akhirnya didukung oleh Palestina, di antaranya India, di antara. Makanya Palestina itu negara yang sangat berjasa karena dialah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang dimaui oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah perang Siffin
perang antara kelompoknya Sayyidina Ali dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, perang Siffin, karena terjadi di tempat namanya Siffin. Korbannya nggak sedikit. Dari kalangan Sayyidina Ali 25.000 yang mati, dari kalangan Muawiyah 45.000 yang mati. Total berapa? 70 ya. Mati. Perang sesama umat Islam. Dari situlah kemudian muncul kelompok Khawarij, orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Jadi awalnya mendukung Sayyidina Ali, ini ceritanya panjang, saya singkat-singkat aja. Kemudian mereka keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali. Kalau keluar dari ruangan MPR apa namanya itu? Walkout. jadi di zaman itu ada pasukan walkout gitu. Ya keluar itu kan. Iya. Walkout. Jadinya kita nggak ikut Ali. Udah keluar dari barisan Sayyidina Ali, tapi nggak mungkin masuk kelompoknya Muawiyah. Jadi dari awal kan dia memang memusuhi Muawiyah karena berada di pihaknya Ali. Kemudian setelah keluar dari Ali, akhirnya mereka membentuk kekuatan sendiri. Dan mereka kemudian membuat mereka berprinsip dan membuat statement bahwa baik Sayyidina Ali maupun Muawiyah bin Abi Sufyan dua-duanya halal darah. Wah, kan parah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kelompok firqah dolalah, kelompok sesat yang pertama kali muncul dalam Islam itu ya Khawarij. Dia kata kharaja keluar, walqat, orang-orang yang walqat dari apa? Sayyidina. Dan Sayyidina Ali ini dibunuh oleh orang Khawarij juga. Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini orang hafal Quran. Fasih kalau baca Quran. Enggak hanya hafal Quran. Orang kalau dia Abdurrahman bin Ibnu Muljam ini kalau malam itu enggak pernah berhenti sholat malam. Kalau siang puasa. Tapi salah aliran. Salah apa? Kelompok, salah organisasi. Makanya penting. Jadi kita ini memilih berafiliasi ke ormas itu penting. Karena itu akan membentuk pola pikir kita. Abdurrahman bin Muljam ini sebenarnya orang baik, tapi gara-gara ormasnya yang diikuti salah, akhirnya dia salah. Makanya kata ulama-ulama dulu itu, Indonesia itu udah nggak usah aneh-aneh. Kalau nggak ikut Muhammadiyah ya NU, udah cukup dua itu aja. Nggak usah macam-macam. Nggak usah ikut-ikut yang baru-baru. Apa kayak namanya nggak usah. Itu udah teruji. Lahir sebelum kemerdekaan dan sampai sekarang mereka kontribusinya terhadap negara Muhammadiyah dan NU udah jelas. Yang lain kan baru-baru aja. Khawatirnya kita nasibnya kayak siapa? Abdurrahman bin Muljam. Dialah orang yang menusukkan pisau ke perut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ketika mau sholat subuh. Ketika Abdurrahman bin Muljam menusukkan ke perut Sayyidina Ali, ditangkap dia, digebukin. Bukannya kesakitan, bukannya dia teriak ampun, ketawa-tawa seneng dia. Dia sukses membunuh orang kafir. Karena orang Khawarij itu mengatakan bahwa orang selain mereka adalah apa? Kafir. Udah. Muslim ya hanya mereka doang. Selain mereka apa? Kafir. Itu Abdurrahman bin Muljam. Bahkan ketika ditangkap itu dia langsung baca Quran. Lisannya nggak berhenti dari membaca Quran. Dikisos dibunuh. Bahkan ketika mau dibunuh, dia pesan kalau mau bunuh saya jangan langsung dibunuh. Biar saya itu merasakan nikmatnya disiksa. Jadi dia minta potong di tangan saya, kaki saya, baru bunuh. Biar saya itu merasakan penderitaan. Sampai segitu. Orang kalau sudah di brainwashing itu kayak gitu. Iya.
Coba Amroji, terus siapa dulu namanya? Ya, Imam Samudra itu siapa lagi tuh? Itu kan bukan orang bodoh dalam agama, mereka pinter, baca Qurannya fasih. Tapi kenapa kemudian melakukan perbuatan salah? Ya karena salah memilih ormas. Ini penting ya ormas itu. Penting ormas itu. Makanya di Indonesia itu ya udah kalau nggak Muhammadiyah, NU udah aman. Yang lain itu kan sempalan-sempalannya. Ada yang mirip Muhammadiyah, ada yang mirip NU. Mirip kan? Apa ya sebutin namanya? Pasti kalau ormas baru itu kalau nggak mirip Muhammadiyah ya mirip NU, udah gitu aja. Daripada yang nyari yang mirip ya mending sekalian aja. Kalau nggak Muhammadiyah ya NU, udah kelar udah. Biar nasib kita nggak kayak apa? Abdurrahman bin Muljam tadi. Oke, ini sekelumit tentang Sayyidina Ali biar kita paham. Memang dalam kisah-kisah para sahabat itu ada ibrah, ada pelajaran. Sehingga kita ini ya bisa mengambil ilmu. Ilmu itu gak hanya yang terkait sabda-sabda Nabi, tidak hanya terkait kisah Nabi, termasuk kisah-kisah para sahabat dan para ulama. Makanya penting juga kita membahas ulama ini, karena inda dzikris sholihin tanzil rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, maka rahmat Allah turun. Setiap kali tempat itu disebut nama orang soleh, maka rahmat Allah itu apa? Turun. Sayyidina Ali kan orang soleh, kita bahas. Berarti rahmat Allah apa? Turun. Siapa yang nggak mengakui kesolehannya Sayyidina Ali kecuali orang Khawarij tadi? Ya. Baik. Ya, walaupun kita akui ada orang-orang yang keterlaluan di dalam memuja-muja Sayyidina Ali dan mengkultuskan Sayyidina Ali yang mereka disebut dengan Syiah. Syiah itu artinya pengikut. Syiah itu orang-orang yang terlalu di dalam membesar-besarkan Sayyidina Ali. Bahkan ada Syiah namanya Syiah Gholat, Pak. Syiah Gholat itu Syiah yang parah. Syiah itu banyak, kelompoknya banyak. Ada Ja'fariyah, Isna Asyariyah, Syiah Zaidiyah, banyak Syiah itu. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ulangi lagi bahwa ada yang namanya pengikut-pengikut Sayyidina, orang-orang yang mengaku pengikut Sayyidina Ali tapi mereka keterlaluan. Bisa jadi akhirat nanti mereka nggak diakui oleh Sayyidina Ali karena mereka terlaluan di dalam memuja Sayyidina Ali, mengkultuskan Sayyidina Ali. Makanya saya bilang ada Syiah Gholat. Syiah Gholat itu mengatakan bahwa sebenarnya malaikat Jibril itu salah di dalam menurunkan wahyu. Harusnya kepada Sayyidina Ali, malah kepada Nabi Muhammad loh. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, Sayyidina Ali masih umur berapa? Kok disebut salah ngasih wahyu? Padahal kalau kita baca sejarah, di antara anak-anak yang masuk Islam Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu masih anak-anak. Masa masih anak-anak dapat wahyu? Ya kan? Kalau anak-anak dapat wahyu kan nggak ada sejarahnya. Tapi kalau anak namanya wahyu ada sejarah. Anak namanya wahyu kan ada. Tapi kalau anak-anak dapat wahyu nggak ada. Nabi itu kan, para nabi kan diutus oleh Allah di umur yang cukup, bukan umur anak-anak. Baik, itu sekelumit Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bin Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Nabi. Nabi itu punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu kakaknya Abdullah. Kalau bahasa hadis, bahasa terjemahnya paman. Kalau kita Pak D sebenarnya. Ya kan? Abu Thalib itu. Abu Thalib itu kalau ukuran kita apa? Pak D, orang kakaknya Abdullah. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia paman aja, kan nggak ada Pak D kan di bahasa Indonesia ada nggak Pak D? Semuanya paman. Kakaknya ibu ya paman, adiknya ibu ya paman, kakaknya ayah ya paman, adiknya ayah juga. Nah, kalau orang Jawa beda. Kalau orang Jawa itu kakaknya orang tua Pak D,
Ya kan? Kalau adiknya bule atau pakle atau paman itu adik. Nggak tahu kalau di Padang. Gimana Pak? Oh gitu ya. Terus? Oh, oh. Oh gitu. Itu sama kayak orang Bali kan ya. Bali kan ada nama Nengah, Made itu kan. Nama anak. Oh anaknya ya. Oh gitu. Oh balik Nabi yang pertama lagi. Oh ya siap. Ya, kalau bahasa Indonesia kan ya cuman paman aja. Padahal yang disebut paman di sini adalah pakde. Abu Thalib itu pakde. Qala. Sayyidina Ali pernah mengatakan laisal witru bihatmin kaihatil maktubat. Bukanlah witir itu satu kewajiban sebagaimana sholat 5 waktu. Kan ada satu hadis sebelumnya Nabi pernah bersabda, al witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah kewajiban atas setiap apa? Hak di sini makna kewajiban. Kalau kita menyebut hak itu kan artinya kewajiban. Maka dari sinilah kemudian Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan bahwa witir itu wajib. Jadi kalau kita nggak witir dosa. Cuman para ulama mengatakan witir itu nggak wajib. Dasarnya hadis ini. Kata Sayyidina Ali, laisal witru bihatmin kaihatil maktubati. Sholat witir itu bukanlah kewajiban sebagaimana sholat 5, bukan kewajiban, kata Sayyidina Ali. Dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama selain daripada Hanafi, bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah. Makanya katakan walakin sunnatun sannaha Rasulullah SAW. Namun yang namanya witir itu hanyalah sunnah yang mana Rasulullah SAW mensunnahkan. Artinya sunnah itu mayusabu min fi'lihi wala yu'aqabu min tarki. Perkara yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak. Nah, itu yang namanya sunnah. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya berdasarkan hadis ini bahwa sholat witir itu kalau kita nggak ngerjakan juga nggak apa-apa, nggak dosa, karena apa? Sunnah. Tapi kalau kita kerjakan, wah, maka kita mendapatkan anugerah. Jadi kan sebelumnya sudah kita bahas, ada hadisnya itu. Jadi orang yang bisa melaksanakan witir itu dia mendapatkan lebih besar, ya, anugerah yang lebih besar daripada orang yang dapat onta merah. Onta merah itu harganya kan miliaran. Jadi kalau dibandingkan ada orang bisa sholat witir, terus ada orang dapat uang 1 juta, maka ya yang lebih beruntung adalah orang yang apa? Bisa sholat witir. Cuman kan masalahnya nggak langsung kelihatan gitu Pak. Jadi kalau pahala itu langsung diperlihatkan, kayaknya orang nggak ada yang maksiat. Andai kata dosa langsung disiksa, kayaknya nggak ada orang maksiat itu. Ya kan? Kenapa orang itu maksiat terus menerus? Ya karena dosanya itu nggak langsung siksa dari dosanya itu nggak langsung diperlihat. Jadi siksa itu kan siksa itu disebabkan dosa, atau dosa itu penyebab adanya siksa, kan begitu kan? Jadi orang berdosa itu akan disiksa. Dan kenapa orang disiksa? Ya karena berdosa gitu kan. Kan konsepnya begitu kan. Kita ini setiap kali berdosa nggak langsung disiksa. Karena Allah itu Al-Latif, zat yang maha lembut. Saking lembutnya Allah, karena Allah itu kan nama-namanya kan banyak, Al-Ghaffar, ya kan? Dan masih banyak yang lain. Yang mana dari sekian nama-nama itu
Disimpulkan oleh para ulama, saking sayangnya Allah kepada hamba, ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka nggak langsung disiksa. Mereka dikasih waktu untuk bertobat. Andai kata orang seumur hidupnya dia bermaksiat, 1 jam menjelang mati dia tobat, benar-benar tobat, habis itu dosa. Saking sayangnya Gusti Allah kepada apa? Hamba. Ini ya masalahnya pahala witir ini kan nggak langsung ditunjukkan. Andai kata kita punya aplikasinya kan enak. Habis sholat witir langsung kelihatan kling, wah masuk nih. Udah masuk. Pahala sekian, wah sholat lagi kita kan. Kling masuk lagi, wah enak ya. Karena kita nggak tahu ya akhirnya banyak yang lalai. Lebih memilih tidur. Orang nonton bola aja sampai sempet-sempetin kan. Capek pulang kerja karena ada bola, masih bisa nonton nggak? Masih. Coba kalau ngaji capek, berat. Nonton bola capek. Saya tuh nonton bola kalau udah lihat permainan Indonesia aku udah nggak tidur saya. Iya tidur saya. Gak percuma ditonton kalah. Jelas ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau bertanya, Ya. Cukup, jelas. Jadi gini, ini saya tambahkan lagi. Oh, ada aja, silakan. Wow. Jadi satu. Oh ya. Ya, kalau memang niatnya satu ya harus satu. Turun lagi. Dan disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Karena memang niatnya satu. Jadi gini, ada sholat itu kan yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada sholat itu kalau bahasa fikih itu ada sholat itu yang mutlak tidak ada namanya. Untuk sholat sunnah nih, ada sholat sunnah yang mutlak, yang nggak ada namanya. Usolli sunatan gitu aja. Usolli sunatan rakaat ini. Ada yang muqayyad, usolli sunatan qabla duhri, usolli sunatan ba'da duhri, ada sunatan usolli sunatan witri, usolli sunatan duha. Ini masuk kategori sholat sunnah yang apa? Muqayyad, yang kita kasih nama. Bagaimana umpamanya kita ini mau qobliyah duhur, salah niat. Pernah nggak kejadian, Pak? Jadi sholat sunnah apa, niatnya apa? Maka kalau seperti itu kita harus menggantinya dengan sholat sunnah mutlak, nggak bisa. Umpama pernah kejadian, kita ini mau sholat sunnah qobliyah duhur, niatnya usolli sunatan qobliyatal asar. Padahal qobliyahnya apa? Tapi hati kita tadi ngomong ini qobliyah asar. Maka kalau kita lanjutkan itu nggak sah. Maka kita harus di tengah-tengah itu mengganti. Menggantinya dengan apa? Sholat sunnah mutlak. Jadi saya ganti dengan sholat sunnah apa? Jadi sholat sunnah yang muqayyad tadi kalau salah niat harus ke mutlak. Nggak bisa. Waduh, tadi saya salah niat tuh asar nih. Sekarang saya ganti ke duhur, nggak bisa itu. Dalam sholat itu. Oh bisa, membatalkan sholat sunnah itu nggak dosa. Nggak masalah. Atau dibatalkan ngulang lagi nggak masalah. Kalau saya mending dipindah aja ke mutlak. Ya. Apalagi nih, ingatnya ketika udah selesai Fatihah. Wah, tadi salah nih. Ya, bukannya duhur malah asar. Pindah, saya niat sholat sunnah mutlak, diganti di tengah-tengah. Jelas ya? Ya. Dan tidak perlu sujud sahwi, tidak. Baik.
Jadi intinya gini, sholat yang wajib dalam agama kita itu hanya 5 waktu itu. Selebihnya sunnah. Makanya pernah saya ceritakan, ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, mal Islam, Rasulullah, Islam itu apa? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Ada yang lain? Enggak, itu aja. Apalagi? Nabi menjawab, puasa Ramadan. Ada yang lain? Enggak, itu aja. Ada lagi? Zakat fitrah. Membayar zakat. Ada lagi? Enggak, itu aja. Kalau engkau mau mengerjakan yang lain, itu namanya sunnah. Tatawu. Illa an tatawwa. Kecuali kalau engkau mau mengerjakan yang tatawu, yang sunnah. Maka sahabat ini kemudian ngomong, ya Rasul, kalau gitu saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib aja. Saya enggak. Kalau memang Islam itu hanya itu, ya saya akan mengerjakan yang itu aja. Saya enggak akan mengerjakan yang lain. Setelah itu sahabat ini pergi. Apa kata Rasulullah? Aflaha in sholah. Ini orang akan benar-benar selamat masuk surga kalau dia itu konsisten mengerjakan yang wajib-wajib. Jadi dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama, kita ini asal mengerjakan yang wajib aja aman udah. Apalagi ditambah apa? Sunnah. Jadi makanya ini sebenarnya Islam itu nggak sulit. Nggak ada yang nyuruh mewajibkan Anda qobliyah ba'diyah duhur, itu nggak ada. Kalau emang Anda bisanya cuma sholat duhur aja udah nggak. Yang penting Anda sholat. Nggak ada yang mengharuskan Anda puasa Senin Kemis, puasa Asyura, nggak ada yang wajibkan. Kalau Anda mau puasanya Ramadan doang, nggak masalah. Cukup itu. Oh, saya nggak mau sedekah, saya maunya zakat doang. Ya nggak masalah. Anda dengan mengerjakan itu semua aja, udah cukup untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam apa? Surga. Lebih-lebih, ya kan? Kalau kita mau mengerjakan yang apa? Sunnah. Kira-kira begitu. Nggak ada pertanyaan, lanjut. Bab 395 dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di bulan Ramadan, kemudian mereka tunggu di malam yang kedua, tetapi dia tidak keluar dari bersabda, sesungguhnya aku takut akan diwajibkan atas kamu sholat witir. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya, baik. Wa an Jabir, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jadi begini, Pak. Ini kasusnya adalah bulan Ramadan. Diceritakan, ini malah di penghujung umurnya Rasulullah. Ya, karena setelah bulan Ramadan, kemudian waktu itu kan kemudian Syawal, Dzulqa'dah, beliau kemudian berangkat haji kan, Dzulhijjah, Muharram, Safar, baru kemudian apa? Rabiul Awal, beliau wafat di situ. Jadi diceritakan Rasulullah itu bulan Ramadan itu di tanggal 21 beliau keluar sholat sunnah di masjid. Nabi itu biasanya kalau sholat sunnah itu di dalam kamar atau di dalam kemah. Ini enggak, beliau keluar. Ini diambil kesimpulan oleh para sahabat bahwa Nabi itu pengen diikuti. Akhirnya Nabi enggak nyuruh, tapi akhirnya para sahabat ikut sholat bareng Nabi. Banyak yang ikut, tapi enggak maksimal karena yang tahu Nabi Muhammad malam itu sholat di luar kamar, di luar kemah hanya beberapa orang. Akhirnya para sahabat nungguin di tanggal besoknya, tapi gak keluar Nabi. Nabi keluar besoknya lagi, tanggal 23. Wah, akhirnya para sahabat pada nungguin itu, banyak yang nungguin. Makin banyak yang ikut, hampir penuh itu Masjid Nabawi. Cuman masih juga banyak yang gak tahu. Jadi Nabi sholat malam itu seneng banget. Sahabat itu seneng, bisa ikut sholat bareng Nabi itu seneng. Satu kebanggaan bagi mereka.
Nabi besoknya nggak keluar, baru keluar malam berikutnya lagi. Wah, itu masjid nggak muat-muat. Nggak muat itu, sampai keluar-luar. Saking banyaknya orang yang ikut sholat bersama Nabi. Setelah tanggal itu, tanggal 27, 28, 29, Nabi nggak keluar lagi. Walaupun 29 itu itu ganjil, Nabi nggak keluar. Ketika Nabi nggak keluar, Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak keluar lagi untuk melaksanakan sholat bersama para sahabat? Mereka menunggu kehadiran. Apa jawab Nabi? Inni khosyitu an ayyuktaba alaikumul witru. Aku khawatir sholat witir itu diwajibkan atas kalian. Jelas ya? Berarti Nabi itu nggak mau witir itu menjadi sholat yang sholat Nabi bareng-bareng para sahabat inilah yang kemudian dijadikan dalil sholat taraweh. Ini dalil sholatnya taraweh berjamaah itu sholat Nabi yang 3 kali itu doang. Dan kenapa Nabi itu tidak mau mengerjakan sholat itu berulang-ulang? Karena dalam riwayatnya, inni khosyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir sholat ini diwajibkan atas apa? Kalian. Jadi Nabi itu kalau di dalam Quran itu disebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada orang mukmin sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Dan di antara bentuk rasa sayang dan cintanya Nabi kepada umatnya, Nabi itu tidak mau umatnya itu terlalu terbebani dengan ibadah. Makanya Nabi itu kalau melihat orang keterlaluan ibadah, Nabi itu marah. Aku nggak begitu kok kamu begitu. Aku yang Nabi nggak begitu. Aku itu orang paling bertakwa, nggak kayak gitu ibadah. Kamu itu ketakwaannya nggak setinggi aku kok, ibadahmu keterlaluan. Jadi Nabi itu kalau melihat orang yang keterlaluan dalam beribadah itu nggak senang. Kita ini harus balance antara ibadah makruh, ghairu makruh. Balance antara haknya Allah, hak pribadi dan hak keluarga. Itu harus balance seimbang. Dan Allah itu senangnya begitu. Makanya Allah berfirman, waja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Artinya pertengahan itu apa? Ya, enggak terlalu ringan dalam beribadah, enggak terlalu berat dalam apa? Beribadah. Islam itu agama yang tengah-tengah. Kalau kan ada orang Nasrani itu yang berangkat ke gerejanya cuma seminggu sekali, ada. Ada yang cuma setahun sekali juga ada. Ya, karena ibadah mereka ya kan terlalu jarang kan. Tapi Islam juga tidak seperti agama yang setiap waktu ibadah, enggak juga. Cuma lima waktu dalam satu hari. Kalau sholat satu kali sholat itu 2 menit, berarti butuh berapa menit? Cepat-cepatnya 2 menit ya. Hanya berapa? 10 menit kan? Dari 24 jam itu 10 menit. Dan kita pun sholat di waktu-waktu istirahat. Benar nggak? Sholat kita itu di waktu-waktu istirahat. Duhur, waktu istirahat. Ya kan? Asar, waktu apa? Istirahat. Maghrib, waktu istirahat. Tenggelamnya matahari kan waktu istirahat. Isya, waktu istirahat juga. Subuh, ya kan? Masih gelap pak, ngapain kerja bergelap-gelap? Zaman dulu kan nggak mungkin orang ke sawah gelap-gelap. Sekarang aja di kota, kita nggak bisa bedain antara siang sama malam. Siang sama malam sama-sama ramenya. Apalagi di pasar. Apalagi kalau sudah masuk mall. Masuk mall itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan malam, kapan, benar nggak? Ya kan Jero ya. Saya pernah ngisi di Epson pak. Ngisi di Karang. Itu kan terang benderang. Saya kira malam kan lampu semua. Karena sholat Jumat waktu itu. Ini perasaan kayak malam. Ini siang Ustaz. Di sini nggak ada bedanya siang sama malam. Karena apa? Ya seperti ini terus gitu. Jadi di Karang itu seperti ini. Jadi jam 6 pagi, jam 6 sore itu nggak ada bedanya. Hah?
Wah iya, kalau di Cikarang itu bener, di Epson itu nggak hanya Epson, semua pabrik-pabrik yang besar-besar di situ itu nggak tahu siang dan malam di situ Pak, kalau nggak lihat jam, ya kan? Nah, makanya itu sebenarnya kemajuan apa kemunduran? Sekarang orang dibikin shift kerja nggak jelas, akhirnya kesehatannya kacau, gaji gede, tapi kalau habis buat berobat sama aja. Saya ketemu orang itu keluar kerja karena shift-shiftan nggak kuat, akhirnya kena penyakit tertentu, dan akhirnya dia sekarang mati-matian untuk bekerja untuk mengobati penyakitnya tadi. Karena shiftnya itu nggak jelas. Sekarang kerja pagi, besok sore, nanti berganti lagi malam, berganti lagi pagi, berganti lagi siang, berganti lagi malam. Waduh, kacau kan? Metabolisme tubuh kita ini kan nggak jelas. Wah, akhirnya orang itu udah ketemu orang udah ngelihat aneh aja. Saya aja nggak usah gitu. Saya itu 2 malam tidurnya ngaco. Itu ngelihat orang udah beda, Pak. Ketemu orang udah beda rasanya. Gimana gitu katanya. Lah ini seminggu diganti, seminggu dibikin Anda harus tidur siang. Besok lagi seminggu lagi diganti Anda tidurnya sore. Yuk diganti lagi tidurnya malam. Belum lagi ada yang karena butuh biaya banyak, akhirnya ngambil lembur. Nggak ada istirahatnya itu. Apalagi di perusahaan kayak gitu saya bilang tadi, karena memang besar sekali tempatnya, itu semuanya lampu, jadi sampai nggak tahu kapan siang, kapan kadang-kadang mungkin orang ini jam 5, ini jam 6, jam 6 apa ini? Jam 6 pagi atau jam 6 sore ini? Baik, saya lanjutkan. Jadi intinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau umatnya itu berat. Makanya sholat tarawih itu saya bilang nggak usah diperdebatkan mau 2, 3, mau 11 orang nggak wajib. Orang nggak sholat tarawih dosa nggak? Nggak dosa. Oh, ada orang ribut tarawih, ujung-ujungnya dua-duanya nggak pernah ikut tarawih. Karena dosa. Iya. Jadi ada orang ribut tarawih. Anda itu meributkan tarawih, Anda ikut tarawih enggak gitu. Terus ngapain gitu kan? Ngapain debat tarawih? Ujung-ujungnya dua-duanya nggak ikut apa? Tarawih. Parah gitu. Jadi intinya kita melihat di sini Nabi itu benar bil mukminina raufur rahim. Dengan orang mukmin itu raufun, sangat mengasihi. Makanya Pak Haji Rauf itu kan sangat mengasihi juga. Rahimun dan sangat apa? Menyayang. Bentuk rauf, rahimnya Rasulullah gitu. Enggak mau memberatkan apa? Umatnya yang malah memberatkan diri. Harus begini, harus begitu, harus begono. Memberatkan dirinya sendiri. Oh Nabi aja nggak pernah memberatkan, kok Anda memberatkan? Jelas ya. Nabi itu nggak pernah mau memberatkan umatnya. Umatnya itu dibikin semudah. Makanya dalam Quran Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian gampang, Allah tidak menghendaki kalian apa? Sulit. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan untuk kalian dalam agama itu kesulitan, nggak ada. Makanya kalau ada orang merasa kesulitan dalam beragama, itu saya yakin salah guru atau minimal salah ormas tadi. Salah guru atau salah apa? Ormas. Ya. Jadi gitu, jelas lah ya. Cukup? Ini aja. Intinya ini itu. Mau diterusin panjang nanti. Nggak ada pertanyaan? Ya, boleh. Monggo. Oh iya.
Oh iya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan lama. 800 tahun lalu udah ditanyakan. Ya nggak apa-apa kan. Ya memang harus ditanya terus permasalahan ini. Madhab semua ulama waktu itu ditanya. Pertanyaannya sama. Ada orang yang masa mudanya lalai, banyak ninggalin sholat. Terus bagaimana? Maka dikatakan oleh mayoritas ulama yang menjawab bahwa sholat itu adalah kewajiban hamba kepada Allah. Berarti dia hamba itu kalau dia tidak sholat berarti dia berhutang kepada Allah. Namanya hutang kapanpun harus dibayar selama dia mampu. Ya kan? Dan tidak ada ceritanya orang nggak mampu sholat itu nggak ada. Nabi katakan sholli qa'iman wa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah berdiri kalau nggak mampu, duduk kalau nggak mampu tidur miring. Itu artinya kan tidak ada cerita sholat berat itu nggak ada. Wah capek Pak saya nggak bisa saya sakit Pak nggak bisa sholat berdiri, duduk. Makanya mayoritas ulama mengatakan siapa yang merasa punya hutang tentukan berapa jumlah hutang. Dikira-kira aja. Jadi dikira-kira aja. Oh setahun Pak, ya udah setahun. Cara bayarnya gimana? Ya nggak usah langsung Pak kita bayar hari itu juga. Bisa tepar kita. Ya dicicil aja. Dicicil. Berarti setiap kali sholat qobliyah kita tandain. Saya mulai 2024, mulai bulan ini, karena saya merasa punya utang setahun, semua sholat saya ditentukan dulu, nggak boleh orang itu mengkodok sholat yang tidak pernah ditinggalkan. Saya mau kodok sholat Pak, kenapa? Ya saya merasa kayaknya saya pernah ninggalin sholat. Kayaknya apa benar ninggalin sholat? Kayaknya nggak boleh. Jadi orang tuh nggak boleh mengkodok sholat yang dia tidak tinggalkan. Dia hanya wajib mengkodok sholat yang pernah apa? Ya. Tentukan dulu berapa jumlah. Ingat-ingat aja. Saya itu nakalnya kapan ya? Oh, kelas 2 SMP, kelas 2 SMA saya nakal. Ya udah, berarti 1 tahun. Oh, ditambah waktu kuliah juga agak nakal dikit. Ya udah, berarti 1 tahun setengah gitu kan. Atau 2 tahun pasin. Udah, segitu aja kita bayar. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi ada pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa sholat yang sudah lama ditinggalkan itu nggak perlu dikodok. Yang perlu dikodok sholat yang baru ditinggalkan. Sholat yang ditinggalkan kemarin atau minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu baru dikodok. Kalau sudah bertahun-tahun yang lalu, udah nggak perlu kata Ibnu Taimiyah. Loh, terus gimana saya menutup kesalahan saya? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Udah banyakin aja sholat sunnah. Sholat sunnah itu fungsinya untuk apa? Mengcover sholat-sholat yang Anda tidak kerjakan. Kalau menurut saya ya lebih baik ikut mayoritas ulama. Qadha aja udah, tentukan aja berapa jumlah. Selain daripada sholat katanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kita daripada sholat sunnah qobliyah duhur mending qadha duhur. Daripada sholat qobliyah subuh mending qadha subuh kalau kita merasa punya utang. Kan nggak terasa itu. Ya kan? Nggak terasa. Mau sholat duhur kok daripada qobliyah qadha. Mau sholat asar daripada qobliyah qadha. Mau sholat maghrib daripada qobliyah qadha. Mau sholat isya daripada qobliyah lebih baik apa? Wah, saya ketinggalan sholat Pak. Ya udah kalau nggak qobliyah, kalau nggak gitu ya setelahnya daripada ba'diyah lebih baik apa? Qadha. Tapi yang diperlukan adalah pertama adalah pengakuan diri bahwa kita ini pernah meninggalkan sholat tersebut. Jelas ya? Jadi ada pengakuan diri. Jadi setelah itu kita tentukan jumlahnya berapa baru mengqadha. Jangan pakai kira-kira, nggak boleh. 3, nggak masalah. Qadha itu tidak ada waktunya. Jadi qadha duhur boleh dilaksanakan di maghrib. Atau sholat qadha maghrib boleh dilaksanakan di duha, boleh. Daripada sholat duha, mending qadha. Daripada tahajud, mending qadha. Kan wajib ini.
Baru kalau kita udah selesai mengkodok itu, kita baru ngomong. Ya memang kita harus rajin utak-utik, mungkin catat-catat dan sebagainya. Jelas ya? Nah, berbeda kalau kita merasa, wah sholat saya kayaknya dulu kurang benar. Nah, itu lain. Itu nggak masalah, nggak usah dikodok itu. Tapi kalau nggak sholat, baru dikodok. Karena itu utang kepada Allah Subhanahu. Jelas? Cukup? Lagi. Nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Kayaknya udah disiapin nih sama Pak Zani. Baiklah ya. Iya. Semoga bermanfaat. Oh, sekarang harus ke sana ya? Oh gitu, nggak bisa ke sini. Biasanya kan dibawa ke sini. Ke sana. Oh iya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program malam ini kita ada kajian ubi, tapi kita pas kenal. Alhamdulillah, makasih Pak Jiro. Oh gitu. Jamuannya, mudah-mudahan jadi saudara jariah kita. Ya. Demikian, mohon maaf dan kesalahan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.